Shalom blessed people, saya mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan dan marilah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang pastinya boleh menjadi berkat yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Saya rindu mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan mengenai satu topik, yaitu from bitterness to betterness. Dari kepahitan menuju hal-hal yang semakin baik, semakin manis bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kembali di dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi ini, banyak di antara kita yang mungkin mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah ekonomi, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan itu membuat diri mereka menjadi pahit. Mereka kemudian merasa pahit terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka juga merasa pahit kepada diri sendiri. Bahkan ada juga yang merasa pahit dan kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan terus-menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita ini akan menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kepahitan. Wajah setiap hari gak bisa senyum. Yang ada apa? Murung terus. Yang ada apa? Ngomel terus. Yang ada apa? Sedih terus. Dan akhirnya hal ini bisa membuat orang menjadi depresi. Dan tentunya kalau sampai hal ini terjadi, sungguh ini satu hal yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, hari ini kita rindu belajar bagaimana sih kita bersama dengan Tuhan mengubah masalah-masalah kehidupan yang pahit itu menjadi hal-hal yang baik karena Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Nah, saudara, kalau kita melihat perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian, di sini kita melihat satu gambaran yang indah sekali tentang perjalanan orang Kristen dari dunia menuju ke surga. Dan kalau kita melihat saudara, di dalam perjalanan iman kita tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali masalah, dan banyak sekali hal yang bisa membuat orang-orang percaya menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan menjadi pahit hati kepada lingkungan, keadaan, bahkan kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, sebagai umat pilihan Allah, orang-orang Israel itu dididik juga oleh Allah lewat begitu banyak peristiwa yang mereka alami. Untuk apa? Supaya mereka bisa belajar pasrah, supaya mereka bisa belajar percaya kepada pemeliharaan Allah yang senantiasa hadir untuk mendidik mereka menjadi umatnya yang dewasa, sehingga mereka boleh menerima janji-janji Tuhan. Nah, saudara, dari perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian ini, saya mengajak kita semua untuk mencermati satu episode yang ada di dalam Keluaran 15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Ini adalah episode perjalanan orang Israel ketika mereka ada di padang gurun Syur. Nah, saudara bisa baca sendiri ayatnya lebih detail di lain waktu, namun saya jelaskan saja supaya kita bisa lebih efektif di dalam penyampaian firman Tuhan, dan tentunya waktunya juga bisa lebih baik. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 27, kita melihat di sini bangsa Israel pada waktu itu baru saja mengalami euforia Eksodus, di mana mereka baru saja keluar dari 430 tahun masa perbudakan
di Mesir. Mereka dalam situasi yang penuh sukacita baru saja meninggalkan Mesir dan mereka melihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Mereka menyaksikan bagaimana Musa dengan kuasa Allah membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Dan mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menenggelamkan tentara-tentara Firaun di Laut Merah sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Nah, saudara, setelah mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita, melewati masalah yang besar yang Tuhan sudah tolong, kembalilah mereka kepada perjalanan yang harus ditempuh. Back to the real world. Nah, saat itu Musa menyuruh bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan dan Alkitab mencatat mereka ini masuk di sebuah tempat yaitu padang gurun Syur. Ya. Namanya aja padang gurun. Di situ tentunya situasinya sangat panas, sangat tidak nyaman, pasir di mana-mana, dan tentunya yang namanya air itu sulit sekali didapatkan. Maka saudara, orang Israel mulai kehausan di dalam perjalanan menyusuri Syur itu, dan Alkitab mencatat mereka tidak mendapatkan air selama 3 hari. Nah, saudara, setelah mereka tidak mendapatkan air selama 3 hari, mereka yang tadinya semangat memuji Tuhan, bersukacita, mulai moodnya berubah. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga memprotes kepemimpinan Musa. Mereka ngomel, mereka marah, dan mereka merasa menyesal kenapa harus ikut di dalam perjalanan ini. Mereka berkata, wah, kalau ngerti gini kita nggak mau ikut dalam perjalanan ini. Di Mesir minum gampang, tapi di sini minum susah banget, udah 3 hari ini kita kehausan. Mereka protes kepada Musa, bahkan mereka ngomel kepada Tuhan. Namun mereka harus terus berjalan. Nah, saudara, pada waktu mereka terus berjalan, akhirnya sampailah mereka di setempat yang namanya Mara. Apa sih arti Mara? Mara itu artinya bitter atau pahit. Nah, di Mara itu mereka menemukan air. Ada mata air begitu dan kemudian mereka senang sekali, semangatnya bangkit kembali. Tapi ketika mereka mencicipi air itu, ternyata air di Mara itu pahit rasanya, tidak bisa diminum. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ngomel lagi. Bahkan mereka membandingkan dengan air sejuk di Sungai Nil yang ada di Mesir. Tuh ya saudara, kita lihat di sini, meskipun baru saja dilepaskan dari perbudakan Mesir, orang-orang Israel ini tidak bisa beriman kepada Tuhan saat menghadapi kepahitan di dalam kehidupan mereka. Mereka seolah-olah berkata, lebih baik kita ini ada di Mesir. Meskipun jadi budak gak apa-apa, yang penting airnya enak untuk diminum. Lah ini ikut Tuhan kok malah susah. Sekalinya ketemu air, pahit lagi. Ngomel lagi kepada Tuhan, ngomel kepada Musa, dan seterusnya. Namun saudara, kalau kita melihat ternyata Tuhan itu memperhatikan segala keluh kesah mereka. Dan Tuhan mengerti bahwa air yang tidak baik itu mendatangkan penyakit.
Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami penyakit, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil sepotong kayu yang ada di daerah sana, lalu melemparkan kayu itu ke sumber air itu, sehingga airnya menjadi manis dan bisa diminum. Dari peristiwa ini, saudara, Allah itu mau mengajarkan kepada umat Israel bahwa aku adalah Allah yang sanggup melindungi kalian dari penyakit-penyakit Mesir. Orang Israel diajar, dididik untuk mempercayakan segala kehidupan mereka dan kebutuhan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, setelah mereka minum dengan puas air yang sudah menjadi manis, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan sampailah mereka di satu tempat yang namanya Elim. Apa namanya? Elim. Jadi mereka bertolak dari Mara yang airnya pahit menuju ke Elim. Dan di Elim ini ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wow. Artinya apa? Sekarang di Elim orang-orang Israel mendapatkan kelimpahan. Airnya bagus, airnya melimpah ruah, gak habis-habis. Dan di sana ada 70 pohon kurma yang buahnya bisa dinikmati oleh segenap bangsa Israel. Dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan terus mendidik mereka supaya mereka terus berjalan di dalam kebenaran. Nah, hari ini saudara, di dalam khotbah From Bitterness to Betterness, dari Mara ke Elim ini, saya mengajak kita semua untuk belajar beberapa pelajaran berharga yang kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, hidup kita pasti dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang pertama, saudara, kita belajar bahwa respon saudara itu menentukan apakah kepahitan hidup yang kita alami ini akan berubah menjadi manis atau tidak. Respon kita akan menentukan apakah masalah-masalah yang kita hadapi itu, kepahitan-kepahitan hidup yang harus kita alami itu akan terus permanen di dalam diri kita atau akan berakhir pada waktunya. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, saudara, hidup kekristenan itu adalah satu perjalanan iman. Kadang jalan kita enak, jalan serta Yesus, semua running well, kerjaan bagus, rumah tangga rukun, sekolah anak-anak pinter, semuanya tercukupi. Tapi kadang-kadang kita pun harus melewati jalan yang terjal dan berliku. Kita harus menghadapi masalah-masalah yang rasanya tuh pahit banget, persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka kehausan dan mereka mengecap air di Mara yang ternyata sangat pahit. Namun saudara, ketika menghadapi kepahitan, itu ada dua macam respon. Respon yang pertama adalah respon yang negatif. Orang yang menghadapi kepahitan menjadi marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kepahitannya itu akan semakin mendalam dan semakin menyakitkan di dalam hidupnya. Hidupnya nggak ada lagi keceriaan. Hidupnya tidak ada lagi sukacita. Yang ada apa? Ngomel. Yang ada menggerutu, stres.
Dan orang seperti ini tidak bisa menerima pemulihan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempercayakan hidupnya lagi kepada Tuhan. Kepahitannya telah menyeret dia untuk semakin terjerumus di dalam lubang-lubang kekecewaan yang sangat dalam. Tapi yang kedua, saudara, respon positif. Ya, orang bisa menghadapi kepahitan. Tapi orang yang responnya positif, ia menganggap, oh semua kepahitan yang aku harus alami ini berfungsi seperti jamu yang menyehatkan. Saudara, kalau minum jamu itu kan nggak ada yang enak. Jamu itu pahit. Namun orang yang kepingin sehat minum jamu. Supaya apa? Supaya tubuhnya sehat. Meskipun pahit, tapi jamu itu mempunyai daya sembuh yang bagus secara alami. Demikian juga saudara, ketika seorang yang punya respon positif menghadapi kepahitannya dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan selalu mencari sisi positif di tengah-tengah hal yang negatif, dengan terus melakukan hal-hal yang terbaik yang dia bisa, saya yakin dan percaya orang seperti ini dipulihkan dan menerima berkat Tuhan. Nah, dari kisah orang Israel di Mara ini, mari kita lihat perbedaan respon antara Musa dengan orang Israel. Tuh ya, lihat ya, orang Israel ketika mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Dan hasilnya mereka pun marah-marah, stres. Ayat yang ke-24. Saya mau tanya saudara, emangnya yang haus itu cuma orang Israel saja? Musa enggak haus? Saudara, Musa sebagai pemimpin juga haus. Dia pun manusia biasa. Dia juga merasakan letih, lelah, haus. Bahkan ketika didemo oleh orang-orang Israel yang ngomel-ngomel seperti itu, dia pun juga merasa sedih. Sudah haus, dia didemo orang lagi. Tentunya ini bukan satu perkara yang mudah buat Musa. Tapi Musa menahan diri. Sementara orang Israel bersungut-sungut, ngomel-ngomel, protes. Dan tahukah Anda, sikap orang Israel ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan dan oleh karenanya menghambat kuasa Tuhan bekerja. Beda halnya dengan Musa. Musa itu ketika mengalami situasi yang seperti ini, ia berseru-seru kepada Tuhan. Dia enggak memandang orang-orang yang protes kepada dia, tapi dia memandangnya ke atas. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Tuhan berikan saya hikmat. What to do in this situation? Apa yang harus aku lakukan menghadapi situasi yang seperti ini? Lalu saudara, Tuhan memberi hikmat yang indah di dalam kehidupan Musa. Sehingga akhirnya Musa boleh mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang indah. Dan orang-orang Israel melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Jadi responmu itu menentukan apakah engkau itu akan berkemenangan pada akhirnya, atau kepahitan yang engkau alami akan permanen dan merusak kehidupanmu seterusnya. Jangan biarkan kepahitan itu terus-menerus menghancurkan hidupmu. Karena itu pilihlah untuk berespon yang positif menghadapi segala situasi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini saya memperkenalkan seorang wanita yang luar biasa, namanya Immaculée Ilibagiza. Immaculée Ilibagiza ini adalah survivor dari Rwanda genocide, perang saudara
di Rwanda, Afrika tahun 1994. Pada waktu itu terjadi perang saudara antara Rwanda dengan Tutu. 100 hari pembantaian terjadi dengan menghasilkan 800.000 korban. Ini sangat mengerikan, saudara. Nah, saudara, termasuk keluarga Irma ini, mereka dibabat habis, mereka dibantai habis. Saudara, oleh pembunuh-pembunuh yang sangat sadis. Namun, saudara, puji Tuhan, Irma ini boleh survive, boleh selamat, dan dia tetap hidup. Nah, saudara, pada waktu dia diselamatkan oleh Tuhan, tentu, saudara, hatinya itu dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa terhadap para pembunuh keluarganya. Siapa tahu, saudara, orang yang gak marah, gak sedih, gak pahit ketika keluarga yang dikasih satu aja dibunuh. Tapi ini semua keluarganya, papanya, mamanya, saudaranya dibunuh dalam perang saudara itu oleh pembunuh-pembunuh yang berhati dingin. Satu hal yang saya merasa orang ini luar biasa adalah Irma ini memilih untuk bangkit dari keterpurukannya. Ia memilih untuk tidak memelihara kepahitan dalam hatinya, dan ia memilih untuk mengampuni orang-orang yang membunuh keluarganya. Kalau tanpa Tuhan, dia nggak bisa. Pengalaman hidup yang luar biasa dari Irma ini dituangkan dalam buku yang dia tulis, Left to Tell, dibiarkan hidup untuk menyaksikan kuasa Allah. Judulnya adalah Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust. Menemukan Tuhan di tengah-tengah pembantaian di Rwanda. Orang ini adalah orang yang memilih untuk tetap berespon baik meskipun menghadapi kepahitan hidup yang luar biasa. Orang ini memilih untuk bangkit dari keterpurukan bersama dengan Tuhan. Bahkan, saudara, ia membuat yayasan yang menolong anak-anak yatim piatu karena korban perang saudara. Kehidupannya memang tidak mudah, tapi Immaculée Ilibagiza ini memilih untuk berespon positif di tengah kepahitan, sehingga hidupnya justru menjadi berkat. Itu yang pertama, responmu menentukan apakah kepahitan ini permanen atau berakhir dengan sukacita karena Tuhan yang diajak bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, yang kedua, kita melihat bahwa Allah itu bisa memakai kepahitan untuk menunjukkan siapakah dirinya. Secara naluriah, saudara, begitu terkena masalah, reaksi kita itu adalah panik dan menyalahkan Tuhan. Tapi sadarkah Anda bahwa ternyata meski di dalam badai pun Tuhan itu bisa berbicara kepada kita semua. Contoh, kalau Anda membaca di dalam Ayub 38 ayat yang pertama, di situ ketika Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku mengalami masalah seperti ini? Rumahku habis, usahaku hancur, istriku mengusir aku kena penyakit yang mengerikan seperti ini. Dia mulai mengutuki hari lahirnya sendiri, mulai komplain dengan Tuhan, kan aku ini saleh dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda membaca Ayub 38 ayat 1, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai.
Turunlah badai pada waktu itu, saudara, badai lokal ya di hadapan Ayub. Dan di tengah-tengah badai itu, Tuhan mengkonseling Ayub sehingga Ayub mulai berubah hatinya. Demikian juga, saudara, yang namanya badai itu juga menghantam murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Anda membaca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu merasa ketakutan karena kapal mereka digoncang oleh badai yang begitu dahsyat. Tapi justru di dalam badai itulah mereka mengenal siapa Yesus yang menjadi penguasa atas alam semesta. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ini, saudara, Rasul Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kembali kepada kisah di Mara itu. Tuhan memakai air yang pahit di Mara untuk mengajar supaya orang-orang Israel setia mengikut Dia walau apapun yang terjadi. Saudara, kalau kita lihat ya, kita berpikir, kenapa ya itu orang Israel itu enggak langsung masuk ke tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir? Kenapa harus putar-putar 40 tahun? Jawabnya, mental mereka itu belum siap. Ya, mental mereka masih mental budak. Mereka belum mengerti bagaimana caranya beribadah yang benar. Mereka belum terlalu mengenal Allah. Karena masih baru saja keluar, mereka masih punya berbagai konsep-konsep yang mungkin salah tentang Allah. Dan itu mereka butuh diajar. Melalui apa? Pengalaman-pengalaman hidup hari demi hari. Dan Tuhan memakai kehausan, Tuhan memakai padang gurun Syur, Tuhan memakai air yang pahit di Mara, supaya mereka tercelik. Oh, seperti inilah pribadi Allah yang menuntun dan mengawal mereka siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Peristiwa di Mara, saudara, menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Jehovah Rafa. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepahitan-kepahitan yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini bisa menunjukkan siapakah Yesus itu bagi kita. Yesus itu adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Nah, coba kita akan lihat satu persatu. Ketika orang-orang Israel itu menjumpai air yang pahit di Mara, dan kemudian Tuhan mengubah yang pahit itu, yang tidak sehat itu, menjadi air yang manis, air yang sehat, orang Israel belajar bahwa Allah yang mereka sembah adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan hidup mereka. Saudara, yang pertama kita belajar, Jehovah Rafa itu menyembuhkan hidup kita juga. Meskipun di tengah-tengah keluarga, teman, pekerjaan, kita ini seringkali mengalami berbagai peristiwa yang mengecewakan, percayalah, Dia adalah Allah penyembuh kita yang sanggup memulihkan hidup kita dan mempermanis jiwa saudara. Jangan hidup dengan penuh kepahitan, jangan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Ketika beban hidupmu berat, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu.
pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan berjalanlah setiap hari bersama dengan Dia. Kenapa? Karena Dia Allah yang berjanji untuk memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Yang kedua, Jehovah Rafa juga menyembuhkan luka-lukamu. Kata Ibrani Rafa itu mengacu kepada luka-luka yang disebabkan dari luar, seperti luka pedang atau luka tombak saat perang. Demikian juga saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini juga perlu sembuh dari luka-luka batin yang disebabkan oleh orang-orang lain. Pernah nggak Anda ngalami diberi kata-kata kasar oleh orang lain? Atau mungkin ketika kecil, orang tuamu berkata, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Oh, mama kecewa sama kamu, papa kecewa dengan kamu. Kita menerima hal-hal yang negatif melalui kata-kata, melalui perlakuan, membuat hati kita sakit, membuat batin kita terluka. Banyak orang yang hidup dengan luka batin ini. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara. Bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan semua luka-luka batinmu. Yesus datang untuk memulihkan hidupmu, memulihkan hatimu, membuat yang pahit menjadi manis. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak sanggup. Tapi saya percaya dengan kuasa Allah, tiada yang mustahil bagi Dia. Jangan terus-menerus pelihara kepahitan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Dan saya percaya Dia Allah yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya, yang sangat-sangat mencintai kita, dan berkata, engkau biji mataku yang berharga. Dialah yang menyembuhkan luka-luka hatimu, dan engkau menerima hati yang baru. Lalu yang ketiga, Jehovah Rafa itu juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Selain menyembuhkan jiwa dan roh kita, Tuhan juga mau menyembuhkan fisik kita. Saya percaya saudara, ketika engkau mengalami sakit pada hari-hari ini, ada bilur-bilur Yesus yang sanggup memulihkan kita. Dia Allah yang kita sembah, sanggup menyembuhkan setiap penyakit. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Percayalah, bersama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah saudara, bicara tentang marah atau kepahitan, ternyata marah ini juga pernah menjadi nama daripada Naomi. Naomi itu aslinya namanya artinya kesenanganku. Tapi saudara, kalau kita lihat di dalam Rut 1 ayat yang ke-20, Naomi berkata begini, janganlah sebutkan aku Naomi lagi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kita ingat saudara, dulu Naomi meninggalkan Bethlehem dengan Elimelech suaminya, serta Mahlon dan Kilion anaknya. Mereka pergi ke tanah Moab dengan harapan bisa memperbaiki hidup. Tapi nyatanya suaminya mati, Mahlon dan Kilion mati, dan mereka menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit dan pahit dalam hidupnya. Dan saudara, dari dua mantunya yang tinggal bersama dengan dia hanyalah Rut. Namun, saudara, di tengah-tengah suasana yang begitu sulit, di tengah-tengah kepahitan yang dialami oleh Naomi, Naomi bersyukur punya menantu Rut yang setia kepadanya dan setia kepada Allah Jehovah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan kuasanya kepada Naomi melalui berbagai kepahitan hidup yang dia alami. Tuhan pakai semua itu untuk mempermanis kehidupan Naomi. Karena Naomi tidak meninggalkan Tuhan ketika melewati segala kepahitan tersebut.
Saya beri contoh saudara, seorang motivator Kristen dunia yang berasal dari Australia yang sangat-sangat saya kagumi beberapa tahun terakhir ini. Namanya Nick Vujicic. Dia lahir dalam kondisi tanpa lengan, tanpa kaki. Ketika dia lahir, orang tuanya kaget sekali karena anaknya ini menderita penyakit yang enggak umum. Tapi orang tuanya ini begitu luar biasa dan menerima Nick dengan baik meskipun Nick dalam kondisi yang tidak sempurna seperti ini. Nick diterima, Nick dikasihi, Nick diajar untuk mandiri, dan ketika Nick bersekolah, teman-teman sekolahnya, karena ini sekolah biasa ya, itu mencibir dia, mempermalukan dia, membuli dia, sampai remaja. Berapa kali Nick bersaksi, saya pernah hampir bunuh diri karena saya merasa Tuhan tuh salah menciptakan saya. Tapi saudara, karena orang tua Nick ini adalah orang tua yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka terus mengajarkan, mendemonstrasikan kasih dan penerimaan tanpa syarat di dalam kehidupan Nick ini. Sehingga pada akhirnya Nick bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Meskipun gak punya tangan, gak punya kaki. Akhirnya Tuhan memulihkan luka-luka batin di dalam jiwanya. Sehingga ia menemukan kepercayaan dirinya. Dan dia sembuh, pulih dengan cepat. Bahkan sekarang dia menjadi motivator kelas dunia yang sudah menginspirasi dan menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Ada satu quotes yang saya catat dari kehidupan Nick Vujicic ini. Ia mengatakan seperti ini. Some injuries heals more quickly if you keep moving forward. Beberapa luka akan cepat sembuh kalau engkau enggak diam aja tapi terus berjalan maju. Ada orang yang mengalami kepahitan, mengalami luka, langsung geletak, langsung lemes, langsung enggak mau apa-apa. Awet luka itu, awet kepahitan itu, enggak selesai-selesai. Tapi kalau orang yang mengalami masalah itu terus maju, meskipun lambat, meskipun pelan, dia terus maju. Luka itu akan cepat sembuh. Dia juga katakan, in life you have two choices. Bitter or better. Dalam hidup engkau hanya punya dua pilihan. Satu, menjadi pahit. Dua, menjadi lebih baik. Pilihlah menjadi lebih baik di dalam hidup. Dan lupakan segala kepahitanmu, supaya engkau bisa terus maju menemukan berkatmu bersama dengan Tuhan. Sekarang Anda lihat dia punya keluarga yang berbahagia, anak-anak yang normal, karena orang ini terus maju dan meninggalkan kepahitan hidupnya untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang ini. Sehingga orang ini menginspirasi dan membangkitkan hidup banyak orang. Jadilah berkat senantiasa dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, yang ketiga, kita melihat bagi yang setia kepada Tuhan akan melihat mujizat kreatifnya Tuhan. Ulang ya. Bagi yang setia, meskipun sedang menghadapi kepahitan hidup, pada timingnya Tuhan, pada waktunya Tuhan, kita ini akan melihat mujizat kreatifnya Tuhan. Nah saudara, kita melihat di Mara ini, Musa diuji kepemimpinannya oleh orang-orang Israel yang sedang mengalami euforia Exodus. Ia menghadapi komplain, persungutan, kemarahan, kebingungan sehubungan dengan masalah
air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak. Nah, di saat-saat genting seperti inilah Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kita lihat Keluaran 15:25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, artinya enggak cuma sekali. Berseru-seru kepada Tuhan dan perhatikan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong apa? Kayu. Musa kemudian melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan ya, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, lalu kayu itu dilempar ke dalam air oleh Musa dan air kemudian menjadi manis. Anda perhatikan ya, di situ tidak ditulis Tuhan lalu menciptakan sepotong kayu, enggak. Tapi Tuhan mengarahkan mata Musa untuk lihat ada sepotong kayu di balik semak-semak itu. Tuhan berkata ambil, lalu masukkan ke dalam air. Anda mungkin berpikir, oh itu mungkin kayu manis. Bukan, saudara. Itu kayu biasa. Tapi Tuhanlah yang membuat kayu itu menjadi sarana. Membuat air yang pahit tadi, kayak ada manis-manisnya gitu. Itu saudara. Inilah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan kepada orang yang setia. Ada mujizat kreatif terjadi. Kita lihat ya, kok bisa ya sepotong kayu ketika dimasukkan dalam air, air jadi manis. Itulah mujizat kreatifnya Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja, batu pun bisa dipakai, kayu bisa dipakai, tongkat bisa dipakai, apapun bisa dipakai Tuhan secara kreatif untuk memberkati orang yang setia kepadanya. Artinya bagaimana saudara? Di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan firman-Nya, setia beribadah, setia untuk merenungkan dan melakukan firman, maka Tuhan, saya percaya, memberikan mujizat kreatifnya bagi kita, supaya kita pun menjadi orang-orang yang kreatif. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Saya menjumpai ada bidang-bidang tertentu di dalam masa pandemi seperti ini yang justru semakin maju. Ada yang melemah, ada yang sampai tutup, tapi juga ada bidang-bidang yang maju. Menurut beberapa sumber yang saya baca, saudara, di masa-masa seperti ini banyak orang yang menjadi lebih kreatif sehingga mereka ini mulai berjualan secara online lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Ada juga yang menjadi reseller, dropshipper secara online sehingga bisa membantu ekonomi rumah tangga yang sulit. Kemudian saudara, saya juga melihat ada orang-orang yang kreatif memberikan tutorial atau les secara online kepada orang-orang yang membutuhkan ilmunya, seminar-seminar online dan lain sebagainya, via Zoom dan lain sebagainya. Sehingga justru jangkauannya itu lebih luas daripada masa sebelum pandemi. Ada orang-orang yang ketika pandemi juga jadi kreatif, bikin roti, bikin kue, kok malah jalan terus sampai sekarang. Tadinya cuma coba-coba, tadinya cuma iseng-iseng karena sering kali di rumah nggak ada kerjaan, gabut aja, bikin sesuatu malah jalan. Dan hal ini saudara bisa menjadi pertolongan di masa-masa yang sulit ini. Kuncinya apa saudara? Di masa-masa yang sulit, di
Di masa-masa yang penuh tantangan seperti ini, tetap andalkan Tuhan supaya Dia memberikan hikmat yang terbaik bagi kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang kreatif. Kita pun juga harus menjadi orang-orang yang kreatif. Roh Kudus memampukan kita untuk kreatif dan terus bergerak berkemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, beberapa penafsir Alkitab mengatakan kayu yang dilemparkan Musa ke air yang pahit di Mara itu sesungguhnya adalah simbol kayu salib yang mengubah hidup yang tadinya pahit menjadi manis. Bukankah Yesus yang datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib itu mengubah hidup yang hancur menjadi hidup yang bermakna? Hidup yang pahit menjadi manis? Karena itu saudara, selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga bersama dengan Tuhan, kehidupan yang hancur sekalipun diubahkan Tuhan menjadi kehidupan yang berkemenangan. Saudara, warga Afrika Selatan tidak akan melupakan tanggal 1 Februari 1990. Karena tokoh pergerakan penghapusan apartheid Nelson Mandela dibebaskan setelah mendekam 27 tahun di penjara. Pada waktu itu di Afrika Selatan antara kulit putih dengan kulit hitam itu jomplang perbedaannya dan diberlakukan pembedaan ras. Fasilitas dibedakan, gereja dibedakan, semua dibedakan sehingga menimbulkan masalah sosial yang begitu parah. Nah, Nelson Mandela ini bangkit. Dia menyuarakan satu message yang luar biasa penting bagi kemanusiaan. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Mau kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, di hadapan Tuhan kita sama. Itu sebabnya kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita harus sama memperlakukan semua orang. Rupanya banyak yang gak suka, akhirnya orang ini dijebloskan di dalam penjara lewat permainan politik yang cukup menyedihkan. Namun saudara, setelah 27 tahun ia keluar dari penjara, Nelson ini luar biasa. Ia memilih untuk mengampuni orang-orang kulit putih yang pernah memenjarakan dia. Bahkan dia memberikan pengampunan politik kepada orang kulit putih, serta mengajak mereka untuk membangun Afrika Selatan bersama-sama, serta mengadakan rekonsiliasi nasional. Bahkan saudara, sebagai aktivis, ia berhasil mengadakan pemilu multiras. Tujuannya untuk memberantas rasisme. Dan saudara, ini menjadi satu pendidikan demokrasi yang luar biasa bagi Afrika Selatan, yang juga menjadi contoh bagi benua Afrika pada umumnya, bahkan bagi dunia. Sehingga kalau Anda perhatikan sekarang South Africa ini sangat-sangat maju seperti dunia barat. Dan akhirnya saudara, sejarah mencatat Nelson Mandela ini menjadi presiden di South Africa mulai tahun 1994 sampai 1999. Bahkan orang ini pernah mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Ada satu quotes yang sangat saya sukai dari orang ini. Dia berkata begini, kita tidak perlu menjadi korban atas masa lalu kita. Sebaliknya, kita bisa menjadi pemenang dengan memilih untuk melepaskan kepahitan kita agar kita bisa menggapai kesuksesan yang besar. Orang ini tidak lagi dipenjarakan oleh kepahitannya. Orang ini memilih untuk mengubur kepahitannya, melangkah maju bersama dengan Tuhan, sehingga dia pun diberkati untuk menjadi berkat yang luar biasa. Kalau Nelson bisa,
Saya yakin kita semua pun bisa seperti Nelson ini. Amin. Luar biasa. Lalu yang terakhir, saudara, kita belajar. After bitterness, setelah kepahitan di Mara, comes betterness. Datanglah hal-hal yang baik. Di mana? Elim. Nah, saudara, coba kita lihat dalam ayat yang ke-27 tadi. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apa sih arti daripada Elim? Dalam bahasa Inggris, Ilem. Elim artinya the place of large and strong trees. Tempat di mana pohon-pohon yang besar dan kuat berada. Itu arti daripada Elim. Dan memang saudara, kalau Anda memperhatikan di situ ada 70 pohon korma. Dan di Elim itu ada air yang melimpah ruah. Nah, saudara, jarak dari Mara ke Elim itu kurang lebih 8 km saja. Dan ketika sampai di Elim, mereka ini mendapatkan jaminan kelimpahan dari Tuhan. Mau minum, ada 12 mata air. Gak habis-habis melimpah ruah, airnya bagus kualitasnya. Mau makan, ada 70 pohon korma yang terbaik pastinya. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang-orang Israel itu bisa sampai ke Elim? Jawabnya, mereka bisa sampai ke Elim karena mereka mau taat kepada Musa untuk terus berjalan meninggalkan Mara. Teruslah berjalan maju bersama dengan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, dan kita percaya Tuhan memberkati dan menguatkan kehidupan kita senantiasa. Itu sebabnya biarlah kita semua menjadi Kristen yang progresif, yang mau terus melangkah maju, di mana rohani kita terus bertumbuh, iman kita bertumbuh, gairah kita untuk menerima firman Tuhan terus bertumbuh. Dan saya percaya orang yang berjalan maju dengan Tuhan akan mendapat kemenangan. Mazmur 126 ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian juga Mazmur 126 ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Perhatikan, banyak orang gagal karena berhenti berjuang ketika mereka merasa lelah, capek. Padahal mereka sudah sangat dekat dengan keberhasilan. Tuh ya, jarak daripada Elim dari Mara itu kurang lebih 8 kilo saja, saudara. Udah dekat, tapi kalau mereka berhenti di Mara, wes pahit terus. Tapi karena mereka mau dipimpin Musa, ayo jalan lagi. Mereka belum tahu akan menemukan Elim atau enggak, tapi ketika mereka berjalan, ketemulah dengan Elim. Artinya apa? Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berbuat baik meskipun engkau lelah. Pada waktunya kita pasti berhasil. Contohlah Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang yang pantang menyerah. Dia mengalami 1000 kali kegagalan saat mencoba menyempurnakan bola lampu ciptaannya. Tapi ketika dia sudah berhasil, dia menuai sukses yang luar biasa. Jangan mudah menyerah.
Coba katakan kanan kiri saudara, katakan 1, 2, 3. Jangan mudah menyerah. Maju terus bersama dengan Tuhan. Nah saudara, ketika pada akhirnya orang Israel bersukacita di Elim, Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan mencukupi doa mereka. Dan kalau kita melihat Alkitab, Tuhan waktu itu berkata, disinilah engkau akan mendapat pelajaran-pelajaran berharga. Di mana? Di Elim dan juga di Marah. Apa yang kita dapat saudara? Di sini kita melihat, kenapa sih harus ada marah? Kenapa harus ada kepahitan dalam hidup? Yang pertama, supaya kita belajar mengerti kehendak Allah lewat penderitaan. Katakan dalam ayat Keluaran 15:25, karena di sanalah Tuhan mengajarkan berbagai ketetapannya. Jadi lewat hal-hal yang buruk sekalipun, Tuhan bisa mengajarkan ketetapannya. Demikian juga di dalam Mazmur 119:71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi hal yang buruk, hal yang pahit, bisa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita belajar tentang hati Tuhan. Kita enggak binasa oleh dunia. Kita enggak dinina-bobokkan oleh dunia. Tapi kita boleh senantiasa kembali kepada hatinya Tuhan. Supaya apa? Kita diselamatkan. Lalu yang kedua, kenapa harus ada marah? Jawabnya, supaya kita lebih menghargai berkat Tuhan. Orang yang pernah merasakan pahit sangat menghargai manis. Orang yang pernah sakit sangat menghargai kesehatan. Orang yang pernah dikecewakan, dia belajar untuk tidak mengecewakan orang lain, dan seterusnya. Semuanya ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih menghargai berkat Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat. Jadi kesimpulan khotbah hari ini apa? Kesimpulannya, bagaimana kita mengubah kepahitan menjadi berkat? Yang pertama, responmu menentukan kepahitan ini pada akhirnya menjadi manis atau tidak, permanen atau akan berakhir. Saya berdoa kita semua punya respon yang positif di dalam segala situasi, maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, Allah bisa memakai kepahitan untuk menunjukkan siapa dirinya. Dalam situasi normal, kita ini seringkali punya berbagai persepsi yang salah kepada Tuhan dan kita mulai merasa sombong. Tapi ada kalanya kita menghadapi berbagai macam masalah, kepahitan dalam hidup. Disitulah kita sadar bahwa Tuhan mau kita ini berubah. Disitulah kita mengerti pribadi Allah yang Maha Kuasa, yang mau kita bertobat, yang mau kita kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, bagi yang setia dalam proses akan melihat mukjizat kreatifnya Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita supaya kita pun bisa kreatif dalam hidup ini dan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Yang keempat, with the right attitude, dengan sikap hati yang benar. Setelah marah yang pahit, kita akan menuai hal-hal yang baik dari Elim. Saya percaya ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kalau apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan boleh senantiasa kita rasakan. Dan pada waktunya, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kita sekalian. Jangan ngelokro, jangan terus-menerus hanyut di dalam kepahitan. Ayo bangkit bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa yang namanya hidup dalam dunia ini terkadang kami harus menghadapi berbagai masalah-masalah yang tidak terduga-duga. Dan beberapa masalah itu menimbulkan situasi yang sulit di dalam kehidupan kami. Bahkan menghasilkan kepahitan di dalam hidup kami. Tapi dari firman Tuhan ini Tuhan, kami tidak mau tinggal terus-menerus di mara yang pahit. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kami menemukan elim di mana penyediaan Tuhan yang dahsyat itu boleh kami rasakan di dalam kehidupan setiap keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi, khususnya yang buruk. Namun hari ini Tuhan, kami mau bertobat, kami mau punya mindset pemikiran yang baru, bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubah hal yang buruk menjadi baik, hal yang pahit menjadi manis, asal kami setia di dalam prosesnya. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, dan olehnya kami diberkati oleh Tuhan. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.